Jadi di tahun 2023 kemarin itu bisa dibilang saham itu lagi gacor-gacornya ya, 2023, 2022, 2021. Itu lagi gacor-gacornya, lagi naik-naiknya. Semua retail berbahagialah dengan kondisi market saat itu. Cuman di tahun 2024 awal sampai sekarang kondisi market saat ini bisa dibilang itu mengalami anomali ya. Oke, di sini gue peringatkan dulu ya. Di sini saya cuman menceritakan perjalanan investasi saya, jadi nggak ada unsur buat jual atau beli ya. Apabila nanti saya menyebutkan beberapa emiten yang sebagai contoh real cash di kehidupan saya. Oke. Jadi di tahun 2023 itu bisa dibilang style investasi saya itu lebih ke trading ya. Dimana nggak pernah tuh saya hold suatu saham lebih dari 8 bulan ya, kurang lebih. Nggak pernah nge-hold suatu saham lebih dari 8 bulan. Dan itu kalau dilihat di 2023 persentasi CAGR saya tuh sekitar 20% ya, 20% lebih, dan itu lumayan oke. Cuman pada saat itu mungkin saya berpikiran, wah ternyata investasi saham atau trading saham ini gampang ya gitu. Dimana ya tinggal beli aja gitu saat harga turun, beli, jadi nggak perlu analisa lebih mendalam gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian udah pernah mantengin satu atau 5 saham itu kan, pasti tahu tuh polanya. Misalnya dia turun ke harga berapa gitu, pasti udah ada feel-nya nih, wah ini pasti bakal naik lagi gitu kan. Nah itulah yang saya lakukan di tahun 2023, dimana saya lebih banyak bisa dibilang trading di saham-saham, bukan saham gorengan ya. Saya bilang ini saham-saham blue chip juga, seperti saham Astra, terus saham CPO-nya itu ya, Ali, terus saham-saham kayak MPMX, terus saham-saham seperti bank kayak BNGA, BBRI, dan lain sebagainya. Itu bisa dibilang saham-saham blue chip. Jadi apabila nanti suatu ketika analisa saya salah gitu kan, dulu mungkin saya berpikiran apabila analisa saya salah gitu, ya udah di hold aja gitu si sahamnya. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 itu masih bisa diberikan cuan ya, bisa dibilang aset hampir naik 20%-an, dan itu lumayan happy juga. Dan akhirnya masuk ke tahun 2024. Nah, di tahun inilah saya itu lebih ke flashback ya. Waduh, lumayan tuh, soalnya di tahun 2023 kemarin itu trading tuh lumayan bisa dibilang apa ya, menguras waktu, dimana pada saat posisi saya masih kerja gitu kan, masih sering tuh mantengin HP atau mantengin aplikasi-aplikasi kayak Indo Premier dan lain sebagainya itu buat mantau si harga saham saya ya. Jadi lumayan agak ke distract tuh kalau misalnya di posisi lagi di kantor ya dan lain sebagainya. Nah di 2024 itu saya ingin mengubah nih style trading saya tuh jadi murni investment ya. Saya coba analisa tuh di awal-awal tahun 2024, saya coba tarik garis dari saham-saham yang sekiranya patut untuk diinvestasikan. Salah satu contohnya tuh misalnya kayak Bank BRI kemarin ya. Saya coba tarik tuh garisnya, misalnya di return 1 tahun sebelumnya tuh bisa dibilang hampir sama kayak keuntungan trading saya ya di tahun sebelumnya, di mana saya tuh berpikiran kalau misalnya investasi di BBRI ini harusnya ya udah investasi aja, terus kita diem aja gitu kan, nunggu 1 tahun ke depan seenggaknya si investment kita itu udah naik 15 atau 20%-an ya, tanpa kita repot-repot harus mantau lah, harus pusing ini kira-kira dijual nggak ya, atau misalnya mikirin lagi emiten apalagi yang bakal kita masukin gitu setelah kita melakukan penjualan di emiten ini. Kan kadang itu selalu berputar tuh di otak itu, yang mengakibatkan mengganggunya, entah itu mengganggu apa ya, bisa dibilang itu mengganggu proses saya mencari aktif income ya, dimana itu entah dari sisi kerjaan. Kalau dari sisi kerjaan sih alhamdulillah nggak keganggu sama sekali ya, masih bisa fokus lah. Tapi dari sisi misalnya kayak misalnya ada proyek-proyek di luar dan lain sebagainya gitu kan, kadang suka mikir
Aduh proyeknya sih nilainya nggak terlalu terlalu besar juga ya, cuman kan mikir juga nih ke depannya apakah si menguras waktu saya atau enggak gitu. Kadang suka ngebandingin tuh sama hasil investment saya. Aduh kok proyeknya cuman angkanya segini, misal satu digit doang gitu. Sedangkan buat dapetin satu digit ini ya gak usah capek-capek gitu kan, ini cuman trading doang. Nah kadang mengganggu seperti itu harusnya nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian dikasih rezeki lah entah sama siapa dan lain sebagainya, mungkin bisa juga dicek ya untuk projectnya seperti apa, apakah worth it atau enggak. Nah kemarin tuh kalau bisa dibilang tuh lumayan worth it ya. Mungkin pengerjaan cuma beberapa minggu atau beberapa hari selesai dapat, bisa dibilang dapat hampir 2 digit atau dan sebagainya. Itu lumayan sering juga ya ada tawaran-tawaran seperti itu ke diri saya. Cuman gara-gara tadi ya entah pride-nya tuh udah tinggi gitu ya, jadi merasa wah ini project nggak terlalu gede, udahlah skip dulu aja daripada ngebuang-buang waktu saya tuh. Kadang pada saat itu mungkin saya lagi ego-egonya lagi tingginya, jadi lumayan banyak tuh nolak-nolak project kayak gitu, yang lumayan agak menyesal juga ya, dimana sebenarnya kan project itu ukurannya bukan hanya sebatas uang aja ya, jadi kalian kalian tuh bisa menambah relasi dan lain sebagainya dari suatu project yang kalian handle itu ya, entah dari sisi menambah teman baru atau menambah relasi bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu lumayan banyak project-project yang nggak aku ambil lah, intinya seperti itu. Nah oke, singkat cerita di tahun 2024 itu mulailah saya mengubah style dalam investment atau trading saya ya, dimana saya pengen menghilangkan tuh yang namanya trading dan lain sebagainya, jadi murni investment. Jadi kita masukin lamsam ya, masukin duit semua set di suatu emiten, ya udah diamin aja gitu, meskipun ada porsi dikit entah itu 10% dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian orangnya gatel ya itu, misalnya suka mantauin chart terus tuh gatel ya, sisakanlah misalnya 10% atau 5% dari total aset liquid kalian ya gitu, buat melakukan yang entah namanya trading dan lain sebagainya gitu, yang seenggaknya apa ya, si rasa penasaran kalian tuh terlampiaskan dalam mana melakukan trading tersebut ya. Contoh misalnya kalau misalnya kalian ngisiin aset 5% lah gitu, entah lagi hoki atau gimana kan, kalian masukin semua tuh ke kayak misalnya tahun-tahun sebelumnya ke Pani lah. Kan yang asalnya 5% masuk ke Pani, misal pas harganya masih 1.000 ya, kan sekarang udah naik sekitar 16.000, udah naik ya kurang lebih 10 kali lipat lebih ya. Itu ya tinggal dikali aja, berarti udah sekitar 50% aset kalian berarti bertambah. Kalau misalnya asetnya nggak bertumbuh ya, misalnya masih sama gitu. Nah, itu ya sisain aja lah beberapa persen untuk kalian lakukan entah trading atau apa gitu ya, seperti itu. Nah itu juga sih yang saya lakukan di tahun 2024. Cuman di tahun 2024 ini mungkin kesalahan saya tuh nggak analisa lebih dalam ya, dimana udah yakin nih sama pertumbuhan atau track record yang sebelum-sebelumnya, jadi udah yakin ini saham bakal oke lah, seenggaknya setahun ya paling jelek itu tumbuhnya cuman 10% gitu ya, atau 5% atau 6% kurang mungkin ya, seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya masukin lah ke emiten tersebut. Emiten tersebut yaitu salah satu saham banking di Indonesia yang lumayan populer ya, populer banget malah. Kalau misalnya BBCA itu disebutnya king, nah ini disebutnya ratunya gitu, yaitu BBRI, teman-teman. Saya dulu tuh masukin di harga awal 2024 tuh, kalau tidak saya salah ya, di harga berapa ya, 6 ribuan kalau nggak salah tuh, 6 ribuan. Gue masukin tuh si duit yang hasil trading di tahun 2023 ya, sama hasil pekerjaan atau hasil proyek lainnya saya masukin semua tuh ke si BBRI tersebut. Awalnya sih naik lumayan bertambah tuh berapa persen, 10%, 15% dan sebagainya. Nah pada saat akhir tahun atau pertengahan tahun 2024 itu, entah kenapa si saham ini tuh harganya terus turun ya sampai saat ini gitu. Pada saat saya cek-cek itu emang growth-nya itu udah mulai melambat ya, kalau nggak salah tuh di tahun 2024 tuh cuma tumbuh berapa persen gitu ya, cuma single digit aja, bahkan nggak sampai 5% gitu pertumbuhannya tuh. Itu mungkin yang mengakibatkan si investor asing itu pada keluar,
Sama juga di nilai rupiah itu kan kacau banget tuh tahun 2024 tuh kan saat masih pemilu ya. Jadi nggak tahu nih politik Indonesia bakal dibawa kemana, terus pemerintah Indonesia bakal dibawa kemana. Jadi si rupiah tuh wah gila, naik turunnya edan banget ya. Kadang pernah sampai 17.000 kalau nggak salah tuh, di hampir 17.000 atau udah 17.000 ya di tahun-tahun kemarin tuh. Lupa lagi saya tuh. Ini itu. Itulah yang mengakibatkan mungkin ya, yang mengakibatkan si investor asing udah kurang tertarik nih sama si saham tersebut. Dimana kan saham tersebut dominasi banyaknya tuh dari investor asing ya. Nah, akhirnya lumayan banyak tuh dijual-jual lah sama si investor asing sampailah turun segini. Cuman yang saya syukuri sih kalau misalnya si saya nggak melakukan cut loss ya, dimana saya tuh pernah melakukan cut loss pada saat harganya tuh 5 ribuan berapa gitu. Wah ini udah nggak benar nih, kayaknya turun terus gitu kan. Asalnya tuh ke 5.000 terus naik dulu kan ke 5.000 berapa gitu. Nah saya tuh melakukan cut loss pada saat proses naik itu. Cut loss lah sama saya ya, si sahamnya tuh. Nah masuk lagi di harga yang rendah di 4.500 4.600-an tuh. Masuk lagi terus dapat tuh dividen interim kayak gitu ya. Sampai akhir awal Januari 2025 akan dapat tuh dividen interim. Terus entah mengapa tuh si saham turun lagi guys. Asalnya 4.600 turun lagi kalau nggak salah tuh sampai ke 4.000-an ya. Nah, saat 4.000-an itu di baru 3 bulan yang lalu kalau nggak salah tuh ya. 3 bulan yang lalu akhirnya saya juga melakukan cut loss kembali di saham tersebut. Nah, lalu saya melirik lagi nih di saham yang lainnya, sama juga tuh saudaranya juga tuh, yaitu Bank Mandiri ya guys. Itu sebelum pembagian dividen kan agak anjlok tuh si saham ya. Nah sebelum itu saya mikir dulu nih dari sisi PBV-nya dan lain sebagainya kan, antara Bank BRI dan Bank Mandiri itu ternyata kalau secara hitam di atas putihnya itu masih bagus Bank Mandiri ternyata ya. Dimana posisi saat itu Bank Mandiri PBV-nya lebih rendah daripada Bank BRI, lalu dividennya juga lebih oke nih daripada Bank BRI. Jadinya akhirnya entah setan dari mana yang membisiki diriku ini, akhirnya saya masukin tuh semua uang yang ada di salah satu sekuritas ya, di Stockbit itu kalau nggak salah saya pakai Stockbit, saya masukin tuh ke si Bank Mandiri itu. Dan alhamdulillah dapat juga tuh dividennya ya lumayan lah, beberapa puluh juta ya, 2 digit juga lumayan dapat. Nah itu saya puterin lagi dimasukin ke saham setengah, kalau nggak salah tuh nggak hampir setengahnya, 10 jutaan saya beliin lagi tuh di saham Bank Mandiri. Ya sisanya dipakai buat trading aja sih seperti itu. Nah untuk total kerugiannya itu saya coba buka di sini ya. Saya buka di Stockbit-nya. Ini sepertinya videonya bakal lumayan panjang ya teman-teman. Soalnya sekalian saya curhat juga nih. Mau tahu di sini banyak yang sama juga kan seperti saya. Banyak yang nyangkut intinya ya seperti itu. Nah, jadi kalau berdasarkan track record ya nanti mungkin saya tampilin juga untuk screenshotnya di sini atau di sini ya. Itu untuk loss yang udah direalisasikan itu sekitar 198.300.000 rupiah. Nah ini juga saya masih bersyukur ya lossnya segini. Soalnya sebelumnya kan yang udah saya sebutin tuh di Bank BR itu saya pernah cut loss dulu kan, cut loss terus dibeli lagi di harga bawah kan. Nah kalau misalnya saya didiemin terus sampai harganya sekarang tuh BRI 3.000 berapa gitu kan. Wah itu hancur sih duitnya ya. Ya meskipun kita tahu kan buat saham-saham bank itu pasti harganya naik lagi, cuman naiknya itu kapan gitu. Ke ATH-nya lagi tuh kapan gitu. Dan itu entah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah dari hal tersebut lah ada yang lebih dirugikan, entah bukan hanya dari sisi uang aja ya, tapi dari sisi waktunya, dimana itu merugikan opportunity cost saya ya selaku sebagai investor retail tuh, yang lumayan rugi, dimana modal tersebut harusnya bisa diputerin lagi di saham-saham yang oke. Nah ini lumayan banyak banget ya di sini, udah 198 juta yang lossnya yang udah direalisasikan. Terus di sini ada
realisasi untuk keuntungannya tuh sekitar 73 juta ya. Ini just dividen aja nih, dividennya tuh 72 juta ya. Jadi keuntungan investment saya kemarin-kemarin tuh hanya berdasarkan dividen aja. Soalnya kan itu duit tuh nyangkut ya, bisa dibilang duit tuh nyangkut di saham bankingnya. Jadi nggak ada lagi yang diputerin tuh, nggak ada entah trading dan lain sebagainya ya, seperti itu. Udah nyangkut segitu. Nah kalau untuk total secara keseluruhannya yang udah dikurangi sama si keuntungan saya itu sekitar 124 juta 800 ribu rupiah. Nah ini untuk benar-benar untuk yang lossnya ya segitu, itu udah dikurangi sama keuntungan tadi dapat dari dividen, sama untuk yang ada kayaknya ada trading juga di sini ya, seperti itu. Kalau dilihat di bawah ini ada, mungkin nanti saya tampilin juga ya untuk most trade-nya itu. Di sini paling gede itu BBRI ya, dimana wah ini ruginya sampai 73 juta ya. Terus di bawahnya itu ada ASI, Astra, dan juga Telkom. Nah sebelumnya tuh pada saat saya cut loss di Bank BRI, saya tuh masuk dulu tuh ke Astra atau sama ke Telkom juga, kalau nggak salah di switch dulu ke Telkom sama Astra, soalnya harganya emang murah banget lah ya, di bawah 1 tuh PBV-nya tuh. Kirain tuh naiknya bakal cepat gitu, sebulan udah naik lagi gitu ya. Taunya makin nyungsep gitu kan sampai sekarang. Ya begitulah untuk masa-masa kelam di tahun kemarin ya. Nah, untuk posisi sekarang si duitnya masih di mana tuh? Untuk sekarang tuh duitnya masih ada di Bank Mandiri ya. Paling banyak di Bank Mandiri untuk yang di sekuritas Stockbit ini ya. Dimana untuk Stockbit ini tadi stylenya saya itu pengen dijadiin investment ya. Jadi di sini saya cuma share yang Stockbit aja. Nah, itu ada di Bank BRI. Kalau posisi sekarang itu, nah mungkin nanti bakal saya jadikan konten terpisah ya untuk posisi si Bank Mandiri ini sekarang udah berapa nilainya ya. Kalau di sini sih ruginya tuh udah baru kecil sih, baru 6,6%-an ya. Nanti saya akan bikin video terpisah terkait pembahasan untuk yang Bank BRI ini. Nah, berikutlah merupakan perjalanan investasi saya ya, seorang retail yang dimana posisi saya itu sebagai karyawan swasta lah. Mungkin banyak di kalian juga yang profesinya sama ya, sebagai karyawan swasta juga yang mungkin pengen meningkatkan income atau sedang nabung dana pensiun dan lain sebagainya, yang mungkin pengalamannya relate sama saya ya, lagi struggle gitu kan. Dari sisi pekerjaan yang sekarang tuh bisa dibilang agak mengkhawatirkannya dunia di tahun 2025 ini, dimana di pekerjaan di bidang saya tuh bisa dibilang agak kurang oke ya, dimana saya sebagai orang IT juga ya kan, seperti yang kalian ketahui itu lagi banyaknya AI dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang project entah itu project di luar, terutama di project di luar ya, di luar kantor gitu kan, ya mengalami penurunan yang lumayan signifikan, dimana ya banyak lah project-projectnya tuh udah digantiin sama si AI dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi agak struggling juga mungkin ya yang di tahun sekarang. Ya mudah-mudahan harapan saya sih ke depannya untuk style investment dan sebagainya tuh bisa dirapihin lagi dan sebagainya. Nah, mungkin nanti bakal saya bikin juga video terpisah itu terkait saya ingin merubah style investment lagi ya di tahun 2000, mungkin di tahun 2026 ya, atau di akhir tahun 2025 ini, di mana saya pengen coba untuk yang namanya tuh rebalancing portofolio ya. Jadi nggak akan fokus di satu aset aja. Untuk sekarang kan saya lebih fokus di satu aset aja, di sahamnya tuh saham banking lagi kan ya. Coba lah, nah itu rencananya sih di tahun 2026 tuh saya bakal coba ya untuk menggunakan style yang namanya tuh rebalancing portfolio. Nanti mungkin bakal ada video terpisah buat ngebahas terkait tersebut. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang relate juga nih sama kayak saya, ada rugi di saham banking dan lain sebagainya, mungkin bisa cerita juga ya di kolom komentar. Ya kita keluarkanlah keluh kesah kita bersama ya, dan harapan kedepannya untuk saham banking itu seperti apa. Oh ya, satu lagi nih yang bikin saham banking hancur tuh,
kebijakan-kebijakan pemerintahnya kacau banget, guys. Nggak tahu kenapa ya, sejak pergantian rezim ini ya, bisa dibilang rezim atau presiden ini, setiap bulan itu ada aja berita yang mengkhawatirkan bagi para investor ya. Kayak contoh kayak kemarin lah yang PPATK lah keluar tuh, di blokir 3 bulan ya, kalau rekeningnya nggak aktif bisa disebut dorman. Maksudnya dorman tuh harusnya lebih bertahun-tahun ya baru dinonaktifin tuh. Tapi dan nonaktifinnya tuh hanya bisa dilakukan oleh BI kalau nggak satu ya. PPATK itu kan tugasnya cuman pelaporan doang ya. Nah itu sih kacau banget. Sama mungkin suku bunga juga kan emang masih naik-naiknya, sekarangnya belum diturunin juga. Sama kemarin juga tarif Trump dan lain sebagainya yang lumayan bikin saham flotilnya tinggi sekali kan ya. Sama untuk jadi kebanyakan orang lain pada kabur ke aset yang safe haven ya, kayak misalnya emas sama kripto juga mungkin ya masuk ya, seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan kedepannya pemerintah kita lebih pro lagi lah ya kepada para investor yang tercinta ini. Semoga sahamnya bisa bertebangan ya kemana-mana gitu. Sama juga di tahun-tahun kemarin sama tahun ini tuh banyak anomali ya di pasar saham itu. Salah satunya yaitu saham-saham yang berfundamental bagus ya, seperti blue chip dan lain sebagainya tuh mengalami ya penurunan, entah itu penurunan dari sisi pendapatannya atau penurunan dari sisi harga sahamnya, yang mengakibatkan kurangnya dihargailah si suatu dihargai saham tersebut di sisi market ya, yang mengakibatkan saham-saham lainnya seperti saham-saham konglo itu yang malah to the moon ya teman-teman. Nah itu suatu anomali yang aneh ya, dimana saham-saham misalnya contoh saham PAPP itu meskipun PBV-nya terus PE-nya itu bisa sampai ratusan kali juga, harga sahamnya terus naik semua ya. Jadinya kita sebagai investor retail yang cuma bisa berpatokan ke bisa membaca laporan keuangan yang berdasarkan fundamental aja gitu ya, analisanya berdasarkan fundamental aja, yang belum bisa teknikal lah dan lain sebagainya tuh mengalami kegalauan lah intinya dalam memilih suatu emiten gitu ya. Kalau misalnya yang saham-saham PAPP ya, kayak misalnya brand itu kan kalau dilihat di PE rasionya sama PBV-nya tuh udah bisa dibilang udah puluhan sampai ratusan ya. Itu kan kalau secara fundamental agak aneh gitu kalau misalnya kita beli gitu kan. Tapi kan kalau secara realnya gitu, saham-saham tersebut lah yang malah mengalami peningkatan signifikan ya, malah udah ada yang mencapai ATH-nya lagi, ada yang lebih dari ATH ya, kayak misalnya saham cuan dan sebagainya. Ya begitulah untuk market saham Indo saat ini ya. Mungkin ini curhatan hati saya ya sebagai selaku investor retail, di mana di sini juga saya masih newbie banget ya, nggak terlalu mendalami terkait teknikal terus fundamental dan sebagainya. Jadi baca-baca fundamental itu hanya sebatas angka-angka yang ada di aplikasi-aplikasi broker ya, dari sisi PBV dan sebagainya, seperti itu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya bisa komen di bawah ya. Jadi panjang banget nih videonya. Oke, terima kasih semuanya.